Puji Tuhan, apa kabar? Luar biasa, yang di balkon juga shalom. Oh ada Iman itu ya di belakang ya, di atas sama cempip. Ya puji Tuhan, saya percaya setiap ibadah merupakan keuntungan yang besar. Jadi saudara dan saya adalah orang-orang yang paling beruntung di Kota Malang pada hari ini. Yang percaya katakan amin. Ya, satu kebenaran firman Tuhan hari ini yang saya mau sampaikan dengan tema Focus on Jesus. Ya, mudah sekali temanya, gampang. Ya, it rhymes juga, focus on Jesus. Masuk tahun 2024 ini saudara, ayo kita mau selalu fokus kepada Yesus. Yang mau katakan amin. Fokus hanya kepada Yesus. Apakah ada yang lebih baik dari Yesus? Enggak ada. Apakah ada yang lebih hebat dari Yesus? Enggak ada. Apakah ada yang lebih indah dari Yesus? Enggak ada. Kalau gitu ngapain kita itu terlalu fokus sama yang lain saudara? Focus on Jesus. Di dunia ini mungkin kita diperhadapkan oleh berbagai macam rintangan, tantangan. Masalah bisa datang silih berganti. Ya. Tapi itu semua enggak masalah. Asal fokus kita kemana. Ada kaos-kaos, ya waktu itu saya pernah belikan kaos rohani buat temannya Charlotte. Focus on me, not on the storm. Jadi ada gambarnya Tuhan Yesus itu berjalan di tengah badai. Berjalan di atas badai. Seringkali orang itu fokusnya kepada keadaan. Kepada kehidupannya, kepada dirinya. Atau bahkan kepada kesalahan-kesalahan orang lain saudara. Itu akan kelihatan. Di mana fokus kita atau fokus kita itu kemana, itu akan kelihatan. Dari apa? Dari perkataan kita. Ya, kalau kita ketemu dengan seseorang, kemudian orang itu mulai menceritakan, Pastor, duh masalah saya banyak Pastor. Anak-anak saya ini sakit, saya juga sakit. Terus ini suami saya juga ada hutang. Ya, dari situ saudara akan bisa menebak fokusnya itu kemana. Gitu ya. Tapi beda ketika mungkin saudara berjumpa dengan seseorang, terus orang itu dengan muka yang sukacita. Pastor puji Tuhan, saya mau cerita kesaksian Pastor. Tuhan Yesus baik. Sekalipun mungkin saya lagi alami masalah, tapi saya percaya Pastor. Tuhan akan memberikan saya kemenangan melalui setiap tantangan ini. Itu akan tercermin, saudara. Itu akan bisa kelihatan. Kemana fokus kita hari-hari ini? Kemana fokus kita akhir-akhir ini atau belakangan ini? Ayo saudara. Kalau saat ini fokus kita nggak kepada Yesus, berarti ada something wrong. Karena kerinduan Tuhan buat kita semua adalah fokusnya itu hanya kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, hendaklah pandanganmu selalu tertuju kepadaku. Firman Tuhan sendiri yang berkata, hendaklah pandanganmu selalu tertuju kepadaku. Berarti kan ada maksud Tuhan. Kenapa kok Tuhan itu mengingatkan kita fokusnya hanya aku aja kata Tuhan. Kenapa saudara? Karena dikatakan Yesuslah pemberi dan penyempurna iman kita. Tadi Pastor Billy menyampaikan tentang iman, faith. Kita perlu tahu bahwa faith is focus. Saat kita mulai beralih fokus seperti Petrus. Ketika pandangannya dia tertuju kepada Yesus. Dia berjalan di atas air. Dia berjalan di atas kemustahilan. Dia berjalan di keajaiban. Tetapi saat Petrus tidak fokus pada Yesus, mulai melihat angin, merasa-rasakan badai, Petrus mulai tenggelam. Untuk itu Tuhan ingatkan buat saudara dan saya hari ini, focus on Jesus. Badai sebesar apapun itu boleh menerpa saudara.
Persoalan apapun boleh terjadi. Tapi kita tahu Yesus terlebih besar dari semuanya itu. Amin. Kuasanya jauh lebih besar. Kalau kita melihat Yesus, saudara, kita nggak akan takut. Kita memiliki iman. Karena iman itu juga dari firman. Ketika telinga kita mendengar firman, iman itu bangkit. Ketika mata kita memandang Yesus, iman kita tetap teguh. Iya ya, ada Yesus loh. Kenapa aku harus takut? Kenapa kita fokus pada Yesus? Karena hanya Yesuslah satu-satunya penolong kita. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku datang dari Tuhan. Kalau gitu gak usah fokus yang lain, saudara. Fokus hanya kepada Yesus. Orang benar dikatakan hidup oleh iman. Dan iman itu artinya adalah hati yang selalu percaya kepada Yesus. Kalau pandangan kita dialihkan dari Yesus, sulit untuk kita bisa beriman. Karena iman itu datang dari Yesus. Ada lagu Show Me Your Face. Wow, saya suka sekali lagu ini. Ketika saya dengarkan lagu ini, saya langsung jatuh air mata, saudara. Lagu ini berkata, show me your face, Lord. Gitu. Perlihatkan aku wajahmu Tuhan, show me your face. Perlihatkan aku wajahmu Tuhan. Lalu dikatakan, your power and grace, kekuatanmu dan anugerahmu. I can make it to the end, if I could just see your face, gitu. Aku bisa sampai pada akhir asalkan aku melihatmu Tuhan. Jadi ketika kita alami masalah, saudara, kalau kita lihat fokus kepada masalah, lemah pasti. Seperti Petrus. Tapi saat kita fokus pada Yesus, powernya Tuhan, kuasanya Tuhan, anugerahnya Tuhan, kita menjadi kuat. Saat ini apapun yang kita hadapi, fokus hanya pada Yesus. Yang mau katakan amin? Mazmur 46 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, Elohim adalah tempat perlindungan dan kekuatan bagi kita, yang segera menolong dalam kesesakan. Kemanakah kita mau berlari gitu ya? Banyak orang kalau alami masalah, larinya pertama cari manusia lain. Cari pertolongan di tempat lain. Atau cari apa saudara yang lainnya. Tetapi firman Tuhan berkata Elohim adalah tempat perlindungan dan kekuatan bagi kita. Yang segera menolong dalam kesesakan. Hanya Tuhanlah tempat perlindungan dan kekuatan. Kita percaya berarti hanya ada satu pribadi yang bisa kita andalkan kekuatannya. Di mana kita bisa berlindung di dalamnya. Hari ini kita mau melihat kenapa sih kita itu harusnya tuh fokus sama Yesus. Kita mau belajar dan kita mau mengenal. Kita mau menyadari siapa Tuhan yang kita sembah. Dalam Ulangan 32 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, Dialah gunung batu, perbuatannya sempurna, sebab semua jalannya adalah keadilan. Elohim yang setia, saya tebalkan, tiada kecurangan, adil dan benar dia. Setia, adil, dan benar. Di dunia ini banyak orang yang kecewa. Karena ya mungkin dikhianati. Karena mungkin diperlakukan dengan tidak benar. Karena mungkin diperlakukan dengan tidak adil. Orang mencari kebenaran. Orang mencari keadilan. Orang mencari seseorang yang bisa diandalkan. Setia. Firman Tuhan berkata banyak orang yang menyebut dirinya baik hati. Tetapi siapakah yang mendapatkan orang setia? Gak ada orang setia gitu. Tapi kita mau belajar siapa Tuhan yang kita sembah.
Tuhan mau kita selalu fokus pada Yesus karena Dia adalah pribadi yang pertama, saudara. Setia. Ya. Kalau menurut saya, saudara ya. Dan itu juga ditulis di Bible gitu. Siapa yang bisa dapatkan orang setia? Hanyalah Yesus, satu-satunya pribadi yang setia. Kita melihat dalam Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita memegang teguh pengakuan tentang pengharapan kita karena Dia yang berjanji adalah setia. Arti kata setia itu berarti bisa diandalkan, bisa dipercaya. Pastor Hana dulu pernah kasih tahu sama saya, Lia, di dunia ini gak ada orang yang bisa dipercaya. Saya juga katakan sama anak-anak saya, nak, di dunia ini gak ada orang yang bisa dipercaya. Bukannya orang itu yang mau gimana-gimana, saudara. Maksudnya begini, kadang ya orang itu niatnya ya berjanji misalnya, ya aku berjanji, aku nanti akan setia bersamamu, aku akan menolongmu ya, aku janji. Tapi namanya manusia gitu, kadang bisa ingkar janji karena kelalaiannya atau karena memang gak mampu. Arti kata setia ini bisa dipercaya dan bisa diandalkan. Saya mau katakan di dunia ini tidak ada seorang pun yang bisa dipercaya. Tidak ada seorang pun yang bisa diandalkan kecuali Yesus. Karena itu dikatakan He is faithful. Full terus loh faith-nya, saudara. He is faithful. Jadi jangan berharap kalau ada orang berkata I love you atau iya aku akan setia gitu-gitu terus saudara langsung percaya. Ya memang niatnya dia memang mau setia, tapi secara manusia itu sukar. Tapi bersyukur saudara dan saya punya Tuhan. Dia adalah pribadi yang setia, di mana perkataannya Tuhan itu bisa dipegang. Karena itu dikatakan marilah kita memegang teguh pengakuan tentang pengharapan kita. Karena Dia yang berjanji adalah setia. Dalam bahasa Inggrisnya, New King James Version, let us hold fast the confession of our hope without wavering. Tanpa keraguan kita tetap penuh berpengharapan kepada Tuhan. For He who promised is faithful. Dan kata faithful ini dalam bahasa Ibrani atau bahasa aslinya, saudara, artinya disebut aman, ya. Itu jadi amen. Dalam bahasa Inggrisnya amen, ya, amen, amen. Ternyata kata faithful itu dari bahasa Ibrani aman itu, saudara. Yang artinya amen, arti amen itu ya dan amen. Terjadilah, so be it. Firman Tuhan katakan setiap perkataan Tuhan itu ya dan amin. Artinya apa? Memang iya gitu. Dan memang pasti terjadi. Karena itu saya sering ya kalau saya menyampaikan firman saya katakan ada amin. Amin saudara. Karena ketika saudara berkata amin, itu saudara seperti berkata jadi atas hidupku. Beda, ada orang yang merespon firman dengan santai, dengan cuman lewat gitu ya. Tapi ada orang yang merespon firman dengan sungguh-sungguh, amin. Dia tangkap remanya, dia tangkap janji firman Tuhan, jadi atas hidupnya. Wow, amin, amin. Puji Tuhan. Kenapa firman Tuhan katakan aku tuh selalu ya dan amin. Firman Tuhan itu gak pernah main-main tapi ya dan amin. Karena firman Tuhan itu yang mengatakan Tuhan sendiri. Dan firman Tuhan itu ya Tuhan sendiri, saudara. Kita gak lagi meragukan kesetiaan Tuhan. Kita gak lagi meragukan kuasa firman Tuhan. Karena firman Tuhan sudah teruji. Bahkan dikatakan seperti emas murni yang 7 kali dimurnikan, saudara. Wow, dimurnikan 7 kali. Dan saat ini Tuhan berkata kepada kita, jangan takut nak. Just focus on me. Fokus aja sama aku. For I am faithful. Karena aku selalu bersamamu. Jangan kita menganggap Tuhan tuh seperti manusia ya. Ada kan istilah saat kita gak setia, dia tetap setia. Nah itu memang saudara. Biasanya
orang itu akan diuji. Misalnya ya, ini in relationship, dalam hubungan, pacaran. Diuji jarak. Saya dulu pacaran sama Pastor Billy jarak jauh, long distance, selama hampir 4 tahunan, saudara. Itu pacarannya. Itu ada ujian jarak gitu ya. Yang di sana digodain, yang di sini digodain misalnya gitu ya. Nah, terus apa? Ujian waktu. Lalu ujian apa lagi nih? Ujian ada kesukaran-kesukaran. Nah, seringkali orang itu akan nempel sama kita kalau kita baik-baik saja. Tapi orang akan meninggalkan kita kalau dia udah gak dapatkan keuntungan dari kita. Nah, tetapi Tuhan itu gak seperti itu, gak seperti manusia. Bahkan di masa-masa terburuk kita, dia tetap ada. Di masa-masa terburuk, kalau ada orang bertanya apakah Tuhan meninggalkan saya ketika saya berbuat dosa, saya katakan tidak. Tuhan itu selalu bersama kita. Bahkan di saat-saat kita merasa lemah sekalipun. Di saat kita merasa sebenarnya udah gak layak sekalipun. Di saat kita sepertinya merasa jauh dari Tuhan, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dia setia. Karena itu Tuhan katakan, I am always be with you. I will never forsake you. Aku gak akan pernah meninggalkanmu. Aku gak pernah membiarkanmu. Sekali-kali pun tidak akan pernah. Itu kesetiaan Tuhan teruji, saudara. Bahkan dia mati di atas kayu salib sampai akhir. Faithful itu bukan 1 tahun, 2 tahun setia, 3 tahun. Udah mending lah 3 tahun aku setia, enggak. Arti faithful terus, enggak berhenti. Firman Tuhan berkata, kasih setia Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun manusianya berubah, Tuhan gak pernah berubah. Yang percaya katakan amin. Wow. Karena itu ayo saudara, saat ini kita gak usah lagi fokus sama manusianya. Gak usah lagi fokus sama kelemahan-kelemahan orang. Gak usah fokus kepada masalah-masalahnya. Fokus saja pada Yesus yang setia. Dan selalu ingat kebaikannya. Ada lagu dengan judul Besar Kasih Setiamu. Selalu ku ingat segala kebaikanmu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah kau tinggalkanku. Boleh naikkan pujian dari awal. Selalu ku ingat segala kami mau terus ingat Tuhan, kebaikanmu, kesetiaanmu, pertolonganmu dalam hidup kami. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah kau tinggalkanku. Yang disayang Tuhan katakan, ku selalu bersyukur kepadamu. Amin. Besar setiamu di sepanjang hidupku, segala yang ku perlu telah kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setia. Siapa yang sudah pernah mengalami kasih setia dan pertolongan Tuhan, boleh lambaikan tangan. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang setia, saudara. Sekali Tuhan menyatakan kasih setianya, sekali Tuhan menyatakan pertolongannya, Tuhan akan terus menyatakan kasih setianya. Orang-orang yang disayang Tuhan katakan amin. Karena itu Tuhan katakan, sudah nak, lihat aja sama aku. Karena apa saudara? Tuhan yang setia gak akan pernah melalaikan janjinya. Setiap firman Tuhan selalu ya dan amin. Soon or later, cepat atau lambat, firman-Nya digenapi. Tenang aja saudara. Sekalipun mungkin saudara saat ini mengalami hal-hal yang mana ya Tuhan? Nanti
tenang aja, sebentar lagi saudara akan menyaksikan. Dan saya berdoa bukan hanya saudara mengatakan Tuhan setia, tapi saudara sendiri akan mengalami kesetiaan Tuhan dalam kehidupan saudara. Kalau kita bisa ada sampai tahun ini loh saudara, saya percaya Tuhan akan selalu menyertai hidup kita. Dia selalu setia bersama dengan kita. Amin. Yang kedua, kenapa Tuhan katakan just focus on me? Hanya fokus aja sama aku nak. Fokus pada Yesus. Karena Tuhan adalah Tuhan yang adil. Tadi firman Tuhan dikatakan dia setia. Bukan hanya setia, tapi dia adil. Banyak orang yang mengalami ketidakadilan di dunia ini. Aduh, kenapa ya? Aku kok diperlakukan seperti ini, gak adil loh ini tuh. Tenang, bukan hanya kita punya Tuhan yang setia, kita punya Tuhan yang adil. Kita mencari keadilan di dunia ini kayaknya agak sulit saudara ya. Karena gak ada hukum yang sempurna di dunia ini. Tapi Tuhan sendiri datang untuk menggenapi hukum Taurat. Karena dia adalah Tuhan yang just. Dia adalah Tuhan yang adil. Yuk kita melihat dalam Yesaya 45 ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata, bukankah aku, Yahweh, dan tidak ada Elohim yang lain selain aku? Elohim yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain selain aku. Wow, tadi dikatakan he is faithful, gak ada yang setia selain Tuhan. Sekarang yang kedua dikatakan, akulah Tuhan, juru selamatmu, Yahweh, Elohim yang adil, dan tidak ada yang lain selain aku. Bersyukurlah buat saudara dan saya yang punya Tuhan yang setia. Bersyukurlah buat saudara dan saya yang punya Tuhan yang adil. Tuhan yang adil adalah Tuhan yang selalu membela segala perkara kita. Gak perlu kita cari keadilan sendiri, saudara gak perlu. Tetapi Tuhan akan membela. Kita serahkan semua sama Tuhan. Dia adalah Tuhan yang selalu melihat. Dia adalah Tuhan yang selalu memperhatikan. Dan dia Tuhan yang selalu memperhitungkan. Kalau saat ini saudara masih diperlakukan dengan tidak adil, tenang. Keadilan akan dinyatakan dalam kehidupan saudara. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saya pernah ya bercerita ya, saya waktu itu sempat gitu, mangkel gitu, jengkel gitu saudara. Tuhan kok gini gitu kan. Saya rasa marah gitu, tapi saya doa sama Tuhan, terus Tuhan bilang gini loh, tenang gitu. Karena hakim sudah berdiri di pintu. Nah, saudara dan saya punya hakim yang adil, percaya, kita serahkan aja sama Tuhan. Gitu ya. Tuhan yang membela segala perkaraku. Tuhan yang membela segala perkaraku. 1 Petrus 2 ayat 23. Ini adalah Yesus saudara. Ketika dicaci maki, dia tidak membalas dengan caci maki. Saudara, ketika kita melihat kepada Yesus, kita kadang malu gitu ya. Bisa malu loh. Duh Tuhan, Tuhan lo ngalami sampai segitunya. Tapi apa yang dilakukan Tuhan? Ketika menderita, dia tidak mengancam. Coba kita saudara, diapain sedikit sama orang. Awas kamu ya, jangan main-main sama aku. Kamu salah berurusan dengan aku, misalnya gitu ya saudara ya. Tuhan dikatakan ketika dicaci maki, dia tidak membalas dengan caci maki. Gak ada habisnya kalau balas-balasan. Pastor Billy bilang kalau ada orang salah, gak usah ikut-ikutan salah. Gitu ya. Ketika menderita, dia tidak mengancam. Sebaliknya, wah ini loh bedanya Tuhan itu. Sebaliknya, dia menyerahkan dirinya kepada Elohim yang menghakimi dengan adil. Wow. Ketika kita melihat Yesus, Yesus adalah sosok pribadi yang sempurna sebagai teladan, saudara. Karena itu saat ini percayalah, tenang aja. The payday will come. Artinya apa? Semua yang saudara kerjakan, semua yang saudara lakukan, semua tangisan saudara, Tuhan memperhitungkan semuanya. Semua kerja letih, lelah saudara itu semua diperhatikan sama Tuhan ya. Jerih lelah kita di hadapan Tuhan tidak pernah sia-sia kan, amin. Dan Tuhan sendiri yang akan memberikan imbalan. Ada cerita Oprah Winfrey, saudara. Oprah Winfrey adalah African woman ya.
African American. Dia dulu dilahirkan dari keluarga yang sangat miskin, saudara. Tapi saat ini, wah, semua orang di dunia hampir semuanya tahu siapa Oprah Winfrey. Selain itu ada lagi Cristiano Ronaldo. Ya, Cristiano Ronaldo ini juga, dia adalah seorang pria yang sangat sederhana, lahir dari keluarga yang sangat-sangat miskin. Tetapi saat ini dia menjadi pemain sepak bola terbaik di dunia. Salah satu pemain yang terbaik di dunia. Ya, karena mungkin dengan kerja lelahnya mereka, dengan kerja kerasnya mereka gitu kan. Dan dengan keadilan Tuhan bisa mengangkat mereka. Apalagi saudara dan saya saat ini. Apapun yang saudara alami, saudara akan lihat tangan Tuhan yang mengangkat kehidupan saudara. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, amin. Keadilan Tuhan akan membela dan memberi kita kemenangan. Fokus aja sama Yesus dan lihatlah keadilan, pembelaan, pertolongan, dan kemenangan yang akan disediakan dalam kehidupan kita. Amin. Ada lagu Tuhan yang bela, siapa lawan Dia, umat pemenang, lebih dari pemenang. Amin. Dalam segala hal, katakan ku pasti menang, ku pasti menang. Terima kasih Tuhan. Hadapi semua, karena siapa? Yesus yang beri kekuatan. Oh, terpujilah namanya. Ya Tuhan, ku percaya. Sungguh kami percaya Tuhan. Aku percaya melewati semuanya Bapa. Lewati lembah air mata. Aku percaya, aku percaya firman-Mu Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Oh, aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin Tuhan. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Umat pemenang, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kita dikatakan lebih dari pemenang. Berarti bukan hanya sekali-sekali menang, tapi selalu menang. Karena Yesus yang bertindak dan berperang ganti kita. Serta kemenangan itu jadikan bagian kita. Amin. Kenapa kita gak usah takut, tapi hanya fokus pada Yesus. Karena Dia Tuhan yang setia, yang selalu ada bersama dengan kita, yang selalu menggenapi setiap janjinya. Dan yang kedua, karena Yesus adalah Tuhan yang adil, yang pasti akan selalu membela setiap perkara kita. Bahkan di luar kemampuan kita, Dia akan berikan kemenangan yang besar. Yang ketiga, kenapa kita perlu fokus hanya kepada Yesus? Karena Yesus adalah Tuhan yang benar. Seberapa banyak yang mungkin kita mengalami hal-hal yang tidak benar di dunia ini. Aduh, kayaknya mau lihat mana-mana itu banyak ya. Hal-hal yang salah terjadi di sekitar kita. Mau lihat dari sosial media, hal-hal yang bisa dikatakan aduh kok gini ya. Aduh kok gitu ya. Banyak ketidakbenaran di dunia ini. Bahkan ada hal-hal yang mungkin bisa saja gitu terjadi dalam kehidupannya kita. Ini gak benar nih. Gak benar kayak gini nih. Tapi tenang saudara. Tuhan gak ajarkan kita untuk membenarkan diri kita sendiri. Atau membenarkan masalah kita. Gak perlu gitu ya. Kita punya Tuhan yang benar saudara. Yang pastinya kebenarannya itu pasti akan dinyatakan. Kebenaran Tuhan pasti
pasti dinyatakan. Mazmur 11 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, sebab Yahweh adalah benar, dia mencintai kebenaran, orang yang tulus hati akan memandang wajahnya. Nah, saudara dan saya dikatakan orang yang tulus hati, orang yang benar itu memandang kepada Yahweh. Bisa saja orang itu merasa dirinya benar. Ada saudara, firman Tuhan berkata ada jalan yang disangka benar, tetapi ujungnya menuju maut, kebinasaan. Orang punya kebenaran sendiri-sendiri di luar sana ya saudara. Tapi tidak buat saudara dan saya. Kebenaran kita berdasarkan dengan kebenaran Tuhan. Percaya katakan amin. Kebenaran Tuhan itu absolut. Tidak bisa berubah-ubah dan tidak bisa disangkal. Karena itu apapun yang musuh mulai berikan gitu ya. Kebohongan-kebohongan yang mungkin mulai dibisikkan dalam kehidupan kita. Kita lawan dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Dan kebenaran itu pasti akan dinyatakan. Dalam Mazmur 92 ayat yang ke-16. Untuk menyatakan bahwa Yahweh itu benar. Dialah batu karangku dan di dalam dia tidak ada hal yang jahat. Di dalam kebenaran tidak ada kejahatan. Ya, memang di dunia ini banyak kejahatan. Tetapi di dalam Yesus tidak ditemukan satu kejahatan. Karena itu sering ketika orang alami sesuatu hal yang buruk, menyalahkan Tuhan. Lu kenapa ya Tuhan? Kenapa Tuhan? Saya mau katakan saudara, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dan di dalamnya tidak ada kejahatan sekalipun yang bisa ditemui. Kita punya Tuhan yang benar. Saat apapun terjadi dalam kehidupan saudara, ketidakbenaran, Tuhan yang akan membenarkan. Tuhan sendiri yang akan meluruskan. Kita jalani kehidupan ini dalam kebenaran Tuhan dan selalu memandang kepada Yesus. Karena firman Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah terlebih dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Percaya, kebenaran Tuhanlah yang menjamin kehidupan kita. Jika seseorang sudah dibenarkan dengan darah Yesus, di cover dengan darah Yesus, iya saudara dan saya sebenarnya bukan orang yang benar. Tapi kita orang yang dibenarkan. Ya. Tidak ada seorang pun yang benar di dunia ini, semua orang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan, itu firman Tuhan. Ya. Tetapi oleh darah Yesus, Dia menyucikan dosa kita dan membenarkan kita. Kalau ada orang yang ngata-ngatain saudara gitu ya, kamu ini gini, kamu tuh gitu, menghina atau apa saudara. Kalau orang yang sudah dibenarkan sama Tuhan, mau dikatain apapun aja itu udah gak ngefek, itu udah gak pengaruh. Karena kebenaran Tuhanlah yang akan nampak dalam kehidupan kita. Kebenaran Tuhanlah yang akan nyata dalam kehidupan kita. Yuk kita lihat ini ayat yang terakhir di Yesaya 54 ayat yang ke-14. Kita mau baca firman Tuhan ini 1, 2, 3 bersama-sama. Di dalam kebenaran engkau akan ditegakkan. Berikan tepuk tangan bagi kebenaran Tuhan. Amin. Yesus berkata, akulah Tuhan yang benar. Yang akan selalu menyatakan kebenaranku di dalam kehidupanmu. Yang akan selalu menyatakan kebenaranku melalui kehidupanmu. Percayalah, kebenaran Tuhanlah yang akan membenarkan setiap kita. Kebenaran Tuhanlah yang akan membebaskan setiap kita. Dan kebenaran Tuhanlah yang selalu menyelamatkan kita. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaranmu. Bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Mari bersama-sama kita katakan, oh Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Mari kita katakan Engkaulah Raja. Engkaulah Raja.
katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Yes, you are Lord. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Saya katakan, Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas kehidupanku. Engkaulah Tuhan di dalam kehidupanku. Engkaulah Raja yang berdaulat penuh, yang bertahta di atas kehidupanku. Saat kita tahu kita punya Tuhan yang Raja dan Raja yang benar, Dia akan menyatakan kebenaran dalam kehidupan saudara. Dia yang akan berdaulat penuh atas kehidupan saudara. Karena itu apapun yang terjadi, focus on Jesus. Karena yang pertama, Dia Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita, yang selalu menggenapi setiap janjinya. Karena Dia Tuhan yang adil, Tuhan yang selalu membela setiap perkara kita. Dan Dia Tuhan yang benar, yang selalu menyatakan kebenarannya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Boleh kita naikkan pujian ini bersama-sama. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang kupegang teguh. Kau adalah kebenaranku, Kau adalah pembelaku, Kau adalah penolongku. Oh, terima kasih Tuhan. Mari bersama katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja yang berdaulat penuh atas hidupku. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh.
ini adalah hari kemenangan kami. Hari ini adalah hari keselamatan kami. Apapun persoalannya, Tuhan sudah selesaikan semuanya dalam kehidupan kami. Kau sudah menyempurnakan semuanya di dalam kami. Kami mau terus fokus pada Yesus. Karena Kaulah sumber segala-galanya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, umat pemenang bersama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.